Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, pada sehat semua ya. Nah, untuk hari ini kita nanti ada materi, tapi kita aktivitas dulu ya. Jadi akan mengadakan aktivitas dulu sebelum kita bahas materinya. Untuk itu siapa yang hari ini ya masuk? Iya. Ujian aja ya, izin ya. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa dalam hati. Ketua kelas, silakan pimpin doa dalam hati aja. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya supaya kalian lebih semangat, kita ice breaking dulu. Oke. Nah, ice breakingnya kita pakai tepuk wow. Bukan contoh ya. Jadi kita akan melakukan ice breaking tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, sudah mulai. Relax, santai, jangan tegang. Oke, semangat. Kita mulai dengan speaking tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, sudah semangat? Nah, kita lanjut. Jadi di sini nanti kita bagi angket sama Bu Rifa. Silakan isi. Kita bagi dulu. Jangan. Kedua. Udah? Pas? Nah, di sini tugas kalian adalah kan di sini ada beberapa kelompok gaya belajar. Ini ada gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Jadi nanti kalian kan di sini ada pertanyaan, kamu sering lupa untuk menyampaikan kembali hal-hal yang pernah dipesankan kepadamu secara lisan. Nah, itu nanti kalian yang centang, bener nggak? Gitu. Kalau bener banget berarti yang dicentang nomor 3 di sini. Berikan pada angka 3 jika kenyataan sesuai dengan kebiasaan. Nah, kalau jika ragu-ragu 2. Kalau tidak sesuai berarti angka 1. Dan seterusnya sampai yang kinestetik. Oke. Nanti setelah itu dijumlahkan. Nah, misalnya ini kamu banyak yang 3 di sini, 3, misalnya 3, 2. Nah, semuanya dijumlah, ditulis di bawahnya. Nah, seperti itu. Nanti setelah itu yang paling banyak itu adalah gaya belajar kalian. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Kasih nama ya. Ya.
Si namanya paling di atas. Ya. Ya. Ya, nanti jumlahnya paling bawah. Waktunya 10 menit aja ya. Kan gampang pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan persamaan gaya belajar atau kebiasaan kelompok. Kesamaan tipe belajar kinestetik melakukan praktek, mengamati demo atau contoh konkret, drama, permainan, aktivitas lapangan, menggunakan model, Lego, alat-alat, praktek, kerajinan tangan, puzzle, menggunakan gerak dalam belajar. Kelebihan dan kekurangan gaya belajar kelompok kinestetik: bicara dengan pelan, banyak bergerak, sulit duduk dalam waktu belajar dalam jangka waktu lama, menghafal dengan berjalan bolak-balik. Ketika berbicara, banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika sedang belajar. Sekian dari kelompok kinestetik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari Auditari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan persamaan tipe belajar auditori, kelebihan tipe belajar auditori, kekurangan tipe belajar dan kekurangan tipe belajar auditorial. Persamaan tipe belajar auditori: 1. Membaca dengan suara atau bercerita, menulis ulang yang dipelajari atau mengisi ringkasan. 3. Diskusi, berdebat, wawancara. 4. Mendengar melalui kaset seminar lokakarya. Kelebihan tipe belajar auditorial: 1. Suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. 2. Dapat mendengar dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. 3. Suka menjelaskan dengan panjang lebar. Kekurangan tipe belajar auditorial: 1. Mudah terganggu oleh keributan pas waktu belajar. 2. Mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita. Terima kasih kelompok auditori. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok belajar visual. Silakan maju. Ya. Presentasikan kelompok belajar yang paling sedikit ya. Kelompok belajar visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Visual itu belajar dengan lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Belajar dengan cara melihat orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca buku sendiri. Kekurangan gaya belajar visual: ketimpangan kalau hanya dijelaskan lewat suara, lebih fokus pada tampilan daripada isi, susah menyati instruksi verbal. Kelebihan gaya belajar visual: cepat paham lewat gambar atau tulisan, mudah melihat hal yang dekat. Kelebihan kekurangannya ya?
Nah, itu tadi refleksi dari teman-teman. Jadi apa sih gaya belajar visual itu? Kalau visual berarti cara belajarnya itu dengan belajar visual. Jadi kita lebih banyak menggunakan apa? Mata. Atau biasa anak-anak itu suka membaca. Nah, persamaannya tadi yang sudah disebutkan sama tadi kelompok visual, dia lebih ingatannya juga lebih kuat. Ya. Kalau belajar dia lebih suka dengan menggambar atau menulis, atau biasanya sebelum biasanya kalau ada di buku itu ditulis ulang biasanya. Itu kalau kita belajar visual atau suka menonton juga video, nah seperti itu. Itu yang kita belajar visual. Yang kita belajar auditori. Nah, kalau kita belajar auditori itu anak-anaknya bisa mendengar. Dia lebih aktivitasnya lebih dengan telinganya, untuk mendengar. Nah, biasanya dia membaca pun dengan bersuara supaya terdengar dan langsung masuk ke ingatan gitu. Atau mungkin direkam dulu terus didengerin. Nah, seperti itu. Terus biasanya juga belajarnya dia suka sambil mendengar musik seperti itu. Dan biasanya anak-anak auditori itu dijago berdiskusi, debat, wawancara, nah seperti itu. Bisa mendengar, lebih suka mendengar kaset, lokal karya, seminar, nah seperti itu. Itu yang untuk belajar auditori. Yang kinestetik, kalau kinestetik itu dia lebih suka langsung praktek. Nah, biasanya kalau anak-anak TSM itu lihat prakteknya ya. Kelas praktek, nanti di bengkel juga langsung diaplikasikan. Misalnya mau servis berkala, seperti itu biasanya. Dan kebanyakan di sini adalah suka praktek. Nah, di kelas ini paling banyak tadi kelompok belajar kinestetik langsung suka praktek. Kalau anak-anak ini biasanya suka apa? Sesuatu tuh didemokan. Biasanya kalau kalian habis praktek kan dipresentasikan ya. Nah, lagi praktek apa gitu. Kalau anak TSM kalau bisa biasa kayak gitu. Terus dia juga suka menggunakan model Lego atau puzzle, suka main puzzle. Biasanya anak-anaknya anak-anak cerdas biasanya. Dan dia paling suka berguna. Gak mau diem. Itu memang benar-benar anak TSM ya. Nah, itu yang kita bahas tadi adalah materi gaya belajar. Sudah paham semua? Nah, jadi nanti mungkin kalian sudah tahu itu gaya belajar masing-masing yang disukai. Nah, kalau misalnya nanti ada sesuatu yang kurang, misalnya lebih enak praktek, nah karena lebih jelas itu dijelaskan. Kalau mungkin auditori, auditori ada apa? Silakan koordinasi sama boleh guru mapel, boleh sama guru. Nah, seperti itu. Terus yang gaya belajar itu juga ada hubungan dengan pilihan karir. Jadi kalau gaya yang suka gaya belajar visual itu biasanya lebih suka karirnya itu kayak jadi apa? Contohnya penyiar atau mana dia kalau visual. Kalau visual berarti dia suka mendesain. Mendesain itu kan menggambar ya.
Terus guru juga bisa, tapi guru yang visualnya lebih dominan. Karena guru itu juga suka membaca, suka menulis. Bisa, jadi guru juga bisa. Itu yang gaya belajar visual. Kalau gaya belajar auditori, biasanya karena dia lebih mendengar, nah dia biasanya pilihan karirnya itu kayak linear. Guru juga bisa. Guru itu bisa. Guru itu ke visual bisa, ke auditori bisa. Terus musisi, nah, yang suka main musik itu nanti dikolaborasikan gitu. Terus konsultan atau pengacara, nah itu biasanya lebih banyak mendengar ya. Psikolog itu kan banyak mendengarkan, seperti itu. Yaitu yang sesuai dengan pilihan karir. Atau yang terakhir itu gaya belajar kinestetik. Kalau kinestetik itu kan lebih suka praktek. Nah, biasanya kerjanya mekanik, termasuk yang PSM, jurusan berkali jurusan PSM. Nah, biasanya banyak yang jadi mekanik atau teknisi, bisa atlet, bisa aktor, penari. Nah, para medis. Kalau guru yang banyak gerak praktek apa? Guru apa? Guru olahraga. Nah, itu pilihan karir kalau disesuaikan dari tipe gaya belajar. Jadi itu nanti bisa disesuaikan gitu. Gaya belajar apa dan karir kalian itu apa? Udah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Udah? Jalan nih. Sudah paham? Ini waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa lagi. Mungkin bisa ada di sini pada yang tadi berada pada depan, silakan menghadap ke depan sementara baca lagi ya. Nah, silakan ketua kelas tadi yang mimpin doa siapa? Silakan ditutup dengan doa belajar. Ya, selesai belajar ditutup doa. Doa dalam hati aja. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Cukup sekian dari Bu Rifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.